Chapter 244. Panel manga memperlihatkan Tokyo Manji, generasi kedua, dan Kanto Manji sudah berada di lokasi pertempuran. Terlihat kedua geng memiliki jumlah anggota yang berbeda. Kanto Manji memiliki anggota yang lebih banyak dibandingkan dengan Tokyo Manji. Takemichi sebagai pemimpin Tokyo Manji geng generasi kedua berdiri di depan memandang ke arah Maiki yang menjadi pemimpin dari Kanto Manji geng. Suasana sangat memanas. Shifuyu yang berdiri di sebelah Takemichi, di sana dia berkata, 500 Kanto Manji versus 50 Tokyo Manji. Aku akan mengurus 10 orang lalu biarkan aku mengurus Mochi. Akai juga berkata, aku juga punya sasaran yang harus kubunuh, yaitu Aitani Ran, orang yang telah mengantam kepala Taka. Mendengar Akai berkata seperti itu, Misuya pun berkata, jadi sebenarnya itu menjadi pembalasanku kan? Dulu saat Aitani Ran masih di Tenjiku, Aitani Ran pernah mengeroyok Misuya. Dan sekarang waktunya Akai untuk membalas perbuatan Aitani Ran pada saat itu. Kita kembali ke cerita. Takemichi memandang ke arah Senju dan berkata, Senju, bagaimana denganmu? Kenapa mereka berdua bisa ada di Kanto Manji? Di sisi Senju, di sana Senju sedikit kaget melihat mantan eksekutif Brahma yaitu Waka dan Benkai bergabung dengan Kanto Manji Geng. Dan Senju berkata dalam hatinya, Waka, Benkai, apa yang sebenarnya terjadi? Smile pun di sana memandang ke arah Hanma. Di sana Pean juga berkata, mereka sudah kuat dari awal, tapi sekarang mereka memperkuat kekuatannya. Apa kita punya kesempatan untuk menang? Kita ke sisi Kanto Manji Geng. Ketua geng Kanto Manji yaitu Maiki. Di sana Maiki memandang ke arah belakang dan berkata, woi, apa perlu ada 2 toman sekarang? Itu tidak perlu, bukan? Sanchu pun sedikit tertawa mendengar perkataan Maiki dan berteriak, hei para orang tolol, bukankah pertempuran 3 dewa itu sudah menentukan siapa pemenangnya? Saat ini jangan bawa tim lama. Kita sudah tidak main dengan perkelahian bocah. Ditambah lagi, kalian dari tim para pecundang. Sudah jelas kalian tidak akan sebanding dengan kami. Kalau kalian ingin membuat kenangan, carilah tempat lain. Perkataan yang berupa ejekan itu membuat semua Kanto Manji Geng mendengarnya langsung tertawa. Sedangkan di sisi Takemichi yang mendengar perkataan Sanchu, di sana Takemichi berkata, kalian bukanlah toman. Sanchu pun sedikit kaget mendengar perkataan dari Takemichi dan berkata, suaramu sangat pelan sekali. Kita tidak bisa mendengarkannya. Takemichi pun perlahan berkata dengan nada yang keras, seharusnya toman bukan seperti ini. Hari ini kami akan membantai geng Kanto Manji, dan keberhasilan ada di tangan Tokyo Manji Geng. Kanto Manji Geng, datanglah. Bunuh kami kalau kalian bisa. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, kami akan mengalahkan kalian. Maju ke sini, Sano Manjiro. Kedua geng pun berlari, dan pertempuran antara Kanto Manji Geng melawan Tokyo Manji Geng generasi kedua akan segera dimulai. Chapter 245. Tokyo Manji dan Kanto Manji siap untuk menyerang satu sama lain. Terlihat di sana, Maiki berkata, dasar tolol, kenapa bisa pecundang lemah sepertimu maju duluan di serangan bunuh diri seperti ini? Seluruh timmu akan tamat jika kau tumbang lebih dulu. Bila Takemichi kalah dalam pertempuran itu, bisa dinyatakan bahwa anggota lainnya juga akan langsung kalah. Takemichi tidak memperdulikan perkataan Maiki dan Takemichi terus berlari. Tiba-tiba di sana muncul Kaku yang akan menghalangi Takemichi. Satu pukulan dari Kaku pun langsung mengenai Takemichi. Semua orang kaget melihat Takemichi yang sebagai pemimpin Tokyo Manji terkena pukulan. Dan juga Kaku berkata, bodoh, pertarunganmu sudah berakhir. Kita dibawa flashback ke masa lalu Takemichi. Seorang anak yang berlari, dan anak itu adalah Takemichi. Saat masih kecil, Takemichi percaya bahwa dirinya lah yang paling kuat. Dan di masa lalu itu, Takemichi berkata, aku akan menjadi berandalan Jepang yang terkuat. Kita dibawa kembali ke kenangan Takemichi saat diajar oleh Kiyomasa. Dan kenangan masa depannya saat Takemichi bekerja dan Takemichi hanya bisa mengucapkan kata maaf. Serta Takemichi berkata di dalam hatinya, aku lupa kapan itu terjadi. Waktu aku menganggap diriku sebagai orang lemah. Aku menyerah sebelum bertarung. Bahkan aku tidak mencobanya. Kita juga ditampilkan kenangan masa lalu Takemichi
Saat awal Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina, yaitu saat Takemichi terjatuh di depan rel kereta. Kita kembali ke masa sekarang, masa di mana Takemichi yang menjadi pemimpin Tokyo Manji generasi kedua melawan Maiki sebagai pemimpin Kanto Manji. Pukulan keras dari Kaku itu tidak membuat Takemichi langsung terjatuh. Kaku pun sedikit kaget karena melihat Takemichi tidak langsung terjatuh setelah menerima pukulannya. Takemichi tidak lemah lagi. Pertarungan keras sudah dilewati Takemichi, menang melawan Kiyomasa. Pertarungannya melawan pemimpin Black Dragon, yaitu Teiju Shiba, dan menjadi kapten atau pemimpin saat Tokyo Manji melawan Tenjiku. Takemichi yang terkena pukulan dari Kaku itu tidak tinggal diam. Takemichi pun langsung bergerak cepat dan menyerang Kaku. Di pandangan Kaku yang melihat Takemichi melakukan serangan kepada dirinya, di sana Kaku melihat Takemichi seakan melihat Takemichi pada masa lalunya. Kaku pun kaget dan tidak bisa menghindari. Satu pukulan keras dari Takemichi itu mendarat di pipi Kaku, serta pukulan dari Takemichi itu membuat Kaku terpental cukup jauh. Terpentalnya Kaku itu tepat di hadapan Maiki. Semua orang kaget melihat Takemichi berhasil membuat Kaku terpental. Bila kita melihat, Kaku itu bukanlah orang yang lemah. Kaku itu sangatlah kuat. Dan terpentalnya Kaku itu membuat semua orang yang melihat Takemichi menjadi kaget. Dan di sisi Takemichi, di sana dia memandang ke arah Maiki dan berkata, "Dan sekarang adalah resolusi yang sama. Aku akan mencapaimu, Maiki." Pembahasan Tokyo Revenger chapter 244 dan juga chapter 245 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Dari chapter 245 ini kita melihat tekad Takemichi sangatlah kuat. Kaku pun tidak bisa bergerak saat melihat Takemichi akan menyerangnya. Kita juga jadi tahu di mana saat dulu Kaku sangat menghormati Takemichi, bukan dari segi kekuatan, tapi dari tekad yang dimiliki oleh Takemichi serta ambisi yang dimiliki oleh Takemichi. Takemichi yang awalnya adalah manusia lemah atau seorang yang tidak memiliki kekuatan atau tujuan untuk hidup. Tapi setelah Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina, perlahan dia memiliki tujuannya. Yang dari awalnya untuk menyelamatkan Hina, perlahan berubah jadi menyelamatkan semua orang. Takemichi sekarang bukanlah orang yang lemah seperti dulu. Takemichi sekarang sedang berjuang untuk menyelamatkan masa depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.